Di video kali ini, kita akan bahas topik yang serius tapi penting banget buat kita semua, apalagi buat kalian yang sedang menjalani hubungan asmara. Nggak jarang kita terjebak dalam hubungan yang sebenarnya nggak sehat, tapi karena sayang atau terbiasa, kita terus bertahan. Padahal, hubungan yang toksik bisa bikin kita stres, kehilangan diri sendiri, bahkan berdampak buruk buat kesehatan mental. Nah, di video ini, kita akan kupas tuntas tanda-tandanya. Jadi stay tune sampai habis ya. Sebelum kita bahas tanda-tandanya, kita perlu tahu dulu nih, apa sih hubungan toksik itu? Menurut psikolog, hubungan toksik adalah hubungan yang membuatmu merasa tidak dihargai, tidak bahagia, dan bahkan merasa terjebak. Hubungan ini cenderung tidak seimbang, di mana salah satu pihak merasa selalu kalah atau tertekan. Seperti kata Mario Teguh, cinta itu seharusnya membebaskan, bukan membelenggu. Kalau hubunganmu justru bikin kamu merasa terpenjara, mungkin itu tanda ada yang enggak beres. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Apa aja sih tanda-tanda hubungan yang toksik? Yuk, kita bahas satu persatu dengan penjelasan dan contohnya. 1. Komunikasi yang buruk. Komunikasi adalah kunci hubungan yang sehat. Kalau kalian nggak bisa ngobrol dengan terbuka, atau malah sering salah paham yang berujung pertengkaran, ini bisa jadi tanda hubunganmu toksik. Misalnya, pasanganmu nggak mau mendengarkan ketika kamu mencurahkan perasaan, atau malah memotong pembicaraanmu dengan kalimat seperti, "Ah, kamu selalu drama." Contohnya kamu lagi sedih karena ada masalah di kantor, tapi pasanganmu malah bilang, "Ah, itu mah masalah kecil, jangan lebay deh." Padahal yang kamu butuhkan adalah dukungan dan empati, bukan dianggap remeh. Kedua, kontrol yang berlebihan. Pasangan yang selalu ingin mengontrol apa yang kamu lakukan, mulai dari cara berpakaian, berteman, bahkan sampai aktivitas sehari-hari, itu nggak sehat. Misalnya, dia melarang kamu hangout dengan teman-temanmu, atau selalu memeriksa handphonemu tanpa izin. Contoh, kamu mau pergi ke hangout sama teman-teman kampus, tapi pasanganmu melarang dengan alasan, "Aku nggak suka kamu deket-deket sama mereka, nggak usah pergi deh." Padahal, itu adalah hakmu untuk bersosialisasi. 3. Sering merasa bersalah. Kalau kamu sering merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, atau pasanganmu selalu menyalahkanmu untuk hal-hal kecil, ini bisa jadi tanda hubungan yang tidak sehat. Misalnya, pasanganmu marah karena kamu lupa membeli sesuatu, padahal itu hal sepele. Contohnya, kamu lupa membeli kopi favorit pasanganmu dan dia langsung marah besar sambil bilang, "Kamu nggak pernah perhatian sama aku, kamu egois banget sih." Padahal kamu sudah berusaha melakukan banyak hal lain untuknya. 4. Tidak ada dukungan. Hubungan yang baik adalah ketika kalian saling mendukung. Tapi, kalau pasanganmu malah merendahkan mimpimu atau nggak peduli dengan pencapaianmu, itu tanda hubunganmu toksik. Misalnya, kamu baru saja dapat promosi di kantor, tapi pasanganmu malah bilang, "Ah, itu mah biasa aja. Aku dulu lebih hebat." Contoh lainnya, kamu bilang ke pasanganmu bahwa kamu ingin melanjutkan studi 2, tapi dia malah mengejek. "Ngapain sih sekolah lagi? Udah tua begini, mending urus rumah aja." Padahal, dukungan adalah hal dasar yang seharusnya diberikan dalam hubungan. Kelima, manipulasi emosional. Ini nih yang bahaya. Pasangan yang suka memanipulasi emosimu, misalnya dengan mengancam akan meninggalkanmu atau membuatmu merasa tidak berharga, itu tanda toksik banget. Misalnya dia bilang, "Kalau kamu nggak nurut sama aku, kita putus aja." Contoh lain saat kamu mau diskusi tentang masalah hubungan, tapi pasanganmu malah bilang, "Kamu nggak pernah bersyukur sama aku. Aku udah berbuat banyak, tapi kamu selalu nuntut lebih." Padahal, yang kamu inginkan adalah komunikasi yang sehat. 6. Kekerasan fisik atau verbal. Ini udah jelas ya, kekerasan, baik fisik maupun verbal, nggak bisa ditolerir. Misalnya, pasanganmu suka melontarkan kata-kata kasar, atau bahkan sampai melakukan kekerasan fisik seperti memukul atau mendorong. Atau misalnya kamu sedang berdebat,
Tiba-tiba pasanganmu melempar barang ke arahmu atau memukul meja sambil berteriak. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat berbahaya. 7. Kamu kehilangan diri sendiri. Kalau kamu merasa harus mengubah dirimu sepenuhnya hanya untuk menyenangkan pasangan, itu tanda hubunganmu nggak sehat. Misalnya, kamu yang dulu periang sekarang jadi pendiam karena takut diomelin, atau kamu berhenti melakukan hobi yang kamu suka karena pasanganmu nggak setuju. Kamu dulu punya hobi yang bikin kamu nyaman, tapi sejak pacaran pasanganmu melarang kamu ikut latihan karena dia bilang, itu nggak penting, mending luangin waktu buat aku. Akhirnya, kamu merasa kehilangan jati dirimu sendiri. Nah, setelah tahu tanda-tandanya, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, terus gimana dong? Apa yang harus dilakukan kalau ternyata hubunganku toksik? Pertama, coba evaluasi hubunganmu. Apakah kamu masih merasa bahagia? Apakah hubungan ini membawa dampak positif buat hidupmu? Kalau jawabannya enggak, mungkin ini saatnya untuk bicara jujur dengan pasanganmu. Kedua, jangan takut untuk minta bantuan. Bisa dari teman, keluarga, atau bahkan profesional seperti psikolog. Ingat, nggak ada salahnya mencari bantuan ketika kamu merasa terjebak. Terakhir, ingatlah bahwa kamu berharga. Jangan pernah merasa bahwa kamu nggak pantas mendapatkan hubungan yang sehat dan bahagia. Itu dia tanda-tanda hubungan yang toksik beserta penjelasan dan contohnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa, hubungan yang sehat itu harus saling menghargai, mendukung, dan membawa kebahagiaan. Kalau kalian punya pengalaman atau pertanyaan seputar topik ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, biar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jaga selalu kesehatan mental kalian.